Nah, dengan adanya kejadian ini banyak juga pihak yang menjadi geram, bukan hanya dari guru dan siswa tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa seorang siswa begitu berani dan juga tega membuli gurunya sendiri? Dan untuk membahasnya sudah ada di studio kita pada pagi hari ini ada Bu Retno Listiarti, pengamat pendidikan. Selamat pagi Bu Retno, apa kabar? Baik. Ya, dan juga sudah hadir Ibu Joyce Manurung, psikolog. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Joyce, apa kabar? Apa kabar, sehat? Nah, pertama-tama nih, tadi kan kita sudah lihat ini kabarnya seperti apa dan videonya yang viral seperti apa. Tanggapan terlebih dahulu deh Bu Retno dari KPAI ini seperti apa? Ya, tentu saja KPAI prihatin ya terhadap kasus ini bukan yang pertama ya. Terakhir KPAI menangani kan juga ada terjadi di daerah Kendal ya dengan kasus yang sama dan bentuknya juga video dan viral juga. Nah sebenarnya kalau berkaitan dengan ini itu bagaimanapun tidak dibenarkan seorang siswa bersikap seperti itu kepada gurunya. Selain tidak etis tentu ini menunjukkan ketidaksantunan. Selain itu apa yang dilakukan oleh siswa ini kalau kemudian dibiarkan, dan ini penyelesaiannya polanya hampir sama ya. Cuma kalau yang di Kendal tidak sampai melibatkan kepolisian, tapi kalau yang di sini melibatkan. Tapi memang perdamaiannya terjadi di mana ada pula perjanjian daripada anak untuk tidak mengulangi. Namun demikian sebenarnya KPAI mendorong untuk lebih jauh anak ini karena menunjukkan sikap agresif ya kalau lihat di video, maka kami sebenarnya justru ingin menolong anak ini, justru mendorong untuk diperiksa ya secara psikologis. Karena walaupun ya syukur alhamdulillah jika tidak ada apa-apa, tapi sikap agresif sesungguhnya ini ada problem pada diri si anak sampai dia berani misalnya melakukan hal-hal seperti itu. Meskipun pada level gurunya pun KPAI juga punya catatan. Ini ada penguasaan kelas, manajemen penguasaan kelas yang juga bermasalah ya, karena anak-anak di yang lainnya pun nampak belajarnya tidak situasinya tidak kondusif ya. Jam pelajaran gitu ya Bu Retno ya. Karena di dalam kelas dan kemudian juga merokok di dalam kelas. Nah ini hal yang menurut saya kita harus dalami sesungguhnya gitu ya. Apakah yang anak ini juga melakukan pada kelas-kelas yang lain atau hanya pada kelas yang bersangkutan. Yang pasti tidak dibenarkan lah seorang anak melakukan tindakan seperti itu. Apalagi bersifat agresif itu kan Bu Retno. Betul. Nah Mbak Joyce tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Retno sendiri ada sifat agresif dan mungkin bisa dilihat secara psikologis. Iya. Nah, Mbak Jo sendiri sebagai psikolog bagaimana nih pandangannya melihat perilaku seperti ini yang dilakukan oleh seorang siswa dan gurunya? Siswa ini kan kurang lebih umurnya 14-15 tahun ya. Di fase remaja madia memang ada kecenderungan beberapa pola yang dimunculkan. Secara umum anak di usia itu lagi cari identitas diri gitu ya. Saatnya memberontak, mencari. Belum tentu memberontak dalam artian juga sebenarnya, namun dia mencari siapa saya, peran apa yang harus saya mainkan. Nah di usia ini isu popularitas jadi penting. Saya harus jadi populer. Persoalannya konsep diri belum matang, belum jadi gitu. Sehingga dia tidak tahu untuk jadi populer perannya harus seperti apa. Barangkali yang dia tahu role model di rumah, yang dia baca, dia lihat di media role agresif. Orang populer dengan cara begitu, mencontoh sehingga mengambil itu jadi peran yang dia mainkan. Makanya saya lihat tuh dia dengan gagahnya bisa menunjukkan sikap merokok tanpa takut ada sanksi moral, sanksi mungkin akademik. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi saya bilang ini mungkin kematangan mental, kematangan emosional dan kematangan kognisi yang belum dimiliki anak ini. Tadi kan Mbak Jo sudah menyebutkan faktor-faktor yang bisa saja membentuk pribadi agresif. Nah ini kan untuk satu siswa ini, tapi kejadian ini tidak hanya terjadi satu kali saja, tapi banyak. Apakah ada faktor yang menjadi permasalahan nasional menurut Mbak Jo sendiri? Kembali lagi kita mengatakan karakteristik anak dibentuk dengan banyak faktor, tapi paling utama itu kan di rumah. Ya, jadi kita lihat lagi nih di rumah. Zaman sekarang dengan zaman teknologi yang begitu canggih, attachment orang tua dengan anak sudah jauh sekali. Jadi bagaimana peran orang tua untuk mengenal anaknya ini kayak apa, itu yang miris menurut saya. Jadi sepertinya fenomena ini fenomena memang kekurangan perhatian di rumah. Kurang perhatian di rumah justru kurang perhatian dan kurang kontrol di rumah. Sehingga orang tua sendiri merasa sekolah ini yang punya tanggung jawab nih. Biar anak saya bisa jadi orang, padahal 75% itu di rumah pendidikan ini. Berarti faktor lebih utama itu sekolah atau rumah, berarti bukan sekolah. Rumah, peran bapak, ibu. Melebihi teman tetap juga ya. Nah di usia ini memang teman menjadi prioritas penting, nomor satu. Tapi bagaimana orang tua bisa memainkan peran sebagai teman itu yang
juga barangkali tidak dimainkan. Oke, nah itu bagaimana seorang orang tua bisa menjadi teman juga. Iya. Nah, kita bahas lebih lanjut pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Peran seorang tua sebagai ya pemirsa, Anda kembali lagi sama Pagi Indonesia dan kita masih membahas kasus bagaimana seorang anak yang memviralkan video membuli gurunya sendiri. Nah tadi kan disebutkan oleh Mbak Joyce, ini bagaimana seorang orang tua atau pendidik ini bisa menjadi teman, terutama bagi anak-anak yang sedang beranjak remaja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kasus sebelumnya yang terjadi Kendal, ada guru yang juga dibully karena tapi dianggap oleh siswa-siswanya biasa aja karena dianggap teman ini. Apakah permasalahan ini bisa diatasi gitu kalau dianggap sebagai teman juga? Mbak Retno mungkin? Iya, pertama kan sebenarnya gini ya, kalau kita melihat guru itu untuk menjadi seorang pendidik, dia kalau dalam undang-undang guru dosen, dia itu punya 4 kompetensi yang wajib dia miliki. Nah, salah satu kompetensi itu sebenarnya adalah kompetensi ada kepribadian, ada kemudian kompetensi pedagogiknya. Ini yang berkaitan lah ya, saya sebutkan. Nah, kalau berkaitan dengan pedagogik, itu sebenarnya kemampuan dia bagaimana mengajar, termasuk menguasai kelas. Dan yang kedua adalah soal kepribadian, ya seperti apa sebenarnya diri si guru. Nah sekarang kalau kita melihat kasus ini, kita memang harusnya melihat bahwa situasi yang tidak kondusif itu apakah dikarenakan oleh apa. Nah untuk itu memang kita harus ngobrol dan juga harus memastikan bahwa budaya belajar di sekolah itu kayak apa juga sih gitu. Itu memang penting juga untuk diketahui lebih lanjut. Nah sebenarnya hal ini menjadi tugasnya Dinas Pendidikan setempat, karena dia kan pembina sekaligus pengawas. Nah ini yang harusnya melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah seperti ini. Yang kedua, kalau kita melihat guru, apakah dia kemudian menjadi korban ya? Kita melihatnya kan di sini dia menjadi korban. Tentu saja ini ada kontribusi diri si guru juga sebenarnya dalam hal ini. Tetapi kalau kami KPAI mendorong untuk tidak sekedar menyelesaikan dengan cara kayak begini, seolah-olah bahwa pernyataan maaf cukup menyelesaikan semua hal. Nah, mari kita lihat apakah ini punya dampak pada si anak kelak. Apakah dia akan belajar, dia punya efek jerah, apakah ada hal bahwa dia sebagai anak memang sedang tumbuh, namanya bukan manusia dewasa, dia tidak tahu resiko, namun dari kasus ini, apakah dia bisa belajar memperbaiki diri? Sebenarnya itu yang jauh lebih penting. Yang kedua adalah peran orang tua. Jadi kalau pengasuhan di dalam keluarga adalah pengasuhan yang positif, sesungguhnya anak tidak akan bersikap seagresif ini terhadap orang yang seharusnya dihormati, yaitu guru. Gurunya sendiri. Nah, betul. Ini menarik juga bagaimana kan sikap orang tua di rumah. Nah, ini juga akhirnya kasus ini menjadi perhatian dari Pak Mahfud MD. Kemudian pun tweet, kita akan lihat bagaimana cuitannya di Twitter, di Plasma, sama-sama. Ini, nah, Muhammad Mahfud MD bersyukur sudah diselesaikan dengan baik, tapi peristiwa seperti itu sudah sering terjadi sebagai gejala. Pemerintah dan masyarakat, sekolah dan orang tua perlu saling mendukung. Dulu, kalau saya dimarahi guru, orang tua saya membela guru. Kalau saya dimarahi orang tua, guru saya menyuruh saya taat pada orang tua. Itu zaman dulu nih Mbak Joyce. Apakah sekarang sudah berubah? Bagaimana nih Mbak Joyce? Kalau lihat ini kan value ya, ini kan nilai. Nggak pernah berubah nilai itu. Namun kembali bagaimana nilai itu diterapkan, kan itu jadi persoalan. Apakah mungkin ada seorang orang tua yang terus membenarkan perbuatan anaknya, dia terlalu dilindungi kesannya? Gini, orang tua kan nggak pernah tahu ngapain aja anaknya seharian di sekolah, ya. Yang orang tua tahu anaknya ngomong apa tentang apa yang terjadi di sekolah. Nah, ini kembali lagi kematangan orang tua untuk bisa memilah. Anak-anak usia seperti ini itu sisi kreatifnya, tanda positifnya itu bagus ya, tapi kadang-kadang juga jadi negatif gitu. Harus diarahkan. Betul. Nah, sejauh mana orang tua bisa menentukan bahwa ini memang fakta, ini mana tidak? Itu kan kedekatan emosional anak dengan orang tua yang bisa tahu gitu ya. Dan bagaimana anak percaya sama orang tua dan dia nggak bohong. Cara membangun kedekatan emosional gimana Mbak Joyce? Pertama, attachment fisik, itu harus ada. Quality time istilahnya begitu. Quantity atau quality time? Pertama quality time. Quality tetap itu quality nama. Jadi mungkin nggak setiap hari ada, tapi dia punya intensitas itu. Kemudian quantity time itu harus ada juga. Kalau dalam seminggu ayahnya nggak pernah di rumah, gimana tahu anaknya ngapain aja di sekolah? Banyak orang tua, bapak, ibu yang nggak tahu loh anaknya itu dapat nilai berapa. Terus nama gurunya siapa? Itu bahkan dia nggak tahu. Jadi saya pikir ini miris kalau kita melihat gitu. Ya, kalau saya sih melihat gini ya, untuk kasus ini sebaiknya agar tidak terulang, pertama adalah
nampaknya ini harus bareng-bareng ini pemerintah saling kabupaten. mendukung, Betul. Jadi pertama dinas pendidikan. Tugas dinas adalah mendampingi sekolah. Jadi ada apa sebenarnya dengan sekolah ini? Mana yang perlu dibina? Ini pengawasan perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah terhadap guru. Dinas pendidikan dan Kemdikbud yang punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas guru. Jadi ke depan harus ada program dan harus melibatkan juga guru-guru swasta. Karena selama ini pelatihan-pelatihan kerap kali hanya untuk guru-guru sekolah negeri. Ya, sehingga didiskriminasi. Nah ini tidak boleh lagi terjadi. Guru-guru swasta harus diberi kesempatan. Berikutnya adalah terkait anak. Ini dinas PPA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu punya P2 TP2A biasa di daerah. Maka P2 TP2A biasa memiliki psikolog. Maka baiknya anak ini di assessment untuk kemudian dibantu untuk satu perubahan sikap. Jadi habis ini kan bisa kalau memang dibutuhkan bantuan rehabilitasi psikologis maka bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya dilakukan ya assessment tadi. Ini juga untuk menunjukkan kepada publik dan kepada teman-temannya bahwa itu nggak benar dan bahwa yang bersangkutan kemudian juga mendapatkan rehabilitasi agar dia berubah, bukan dihukum ya, tetapi bahwa dia berhak juga, dia ada yang salah dan dia berhak juga sebenarnya diberi kesempatan memperbaiki diri. Nah, bagaimana kita memberi kesempatan memperbaiki diri ketika tidak di assessment, terus tidak ada perubahan di lingkungan keluarga maupun sekolahnya, tapi terus tahu-tahu minta maaf selesai urusan. Nanti dia bisa mengulang satu saat dan bilang nanti gue cukup minta maaf juga. Gitu. Dan ini video bahaya. lagi gitu kan. Saya kabarnya mereka sudah membuat video diviralkan. Betul. Nah, tadi Mbak Retno sempat singgung juga bagaimana ini pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap guru-guru dan juga sekolah. Sebenarnya pembinaan seperti apa sih yang paling ideal melihat kasus-kasus yang semakin banyak? Oke. Yang pertama Kemdikbud sebenarnya punya anggaran di APBN untuk pelatihan bagi guru-guru. Nah, pelatihan itu sebaiknya sekarang karena banyak kasus kayak begini, bagaimana kalau tidak fokus pada kurikulum saja, tetapi fokus juga bagaimana meningkatkan kapasitas guru dalam melakukan manajemen pengelolaan kelas. Jadi guru kita tuh akan menghadapi ratusan murid kita, terus ada murid kita bandel banget gitu. Kalau yang lainnya biasa, ada yang bandel banget. Nah, ketika bandel banget ini kan kalau dipukul melanggar perlindungan anak dan nggak boleh juga. Terus kalau dimaki-maki, dibentak-bentak nggak boleh juga, nggak akan ngubah. Dipukul dan dibentak nggak akan mengubah, malah makin bahaya. Nah, tapi bagaimana kemudian guru mampu menjadi teman tadi. Jadi guru kan juga orang tua kedua di sekolah. Jadi dia juga harus memahami anak ini kan secara hormon ya, secara proses sedang terjadi perubahan. Jadi kita orang dewasa harus melihat itu pada konteks kedewasaan kita. Bahwa ketika anak-anak kita juga mengalami fase-fase begini gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau kita bangun terus pola-pola memaafkan dalam arti itu persoalan dianggap selesai, saya rasa anak-anak lain jadi tidak belajar. Apalagi dia memviralkan sendiri video ini gitu. Jadi ini tadi ada keinginan populer, tetapi dengan cara-cara keliru. Populer boleh, tapi kan bisa pakai prestasi ya. Nah, yang Mbak Joyce bisa kan sebagai prestasi juga. Nah, kira-kira melihat bagaimana kondisi sekarang, apa yang harus dilakukan mungkin guru-guru? Kan mungkin nunggu pembinaan masih butuh waktu jangka panjang. Nah, apa kenyataan atau kegiatan nyata saat ini bisa dilakukan? Sebenarnya sekolah bisa memfasilitasi ini. Jadi misalnya di tahun ajaran baru itu ada memang pertemuan guru dengan orang tua. Kelas parenting lah ya. Ya, parenting memang, tapi guru dengan orang tua. Jadi guru-guru yang mengajar, lalu dibuat kesepakatan tentang pola pengajaran. Lalu kemudian bagaimana tindak lanjut ketika ada tadi kasus seperti ini ya. Misalnya kalau anaknya nakal begini. Guru boleh bertindak apa sih? Itu disepakati dari awal ya. Dari awal. Kerjasama, dibangun kerjasama yang baik antara guru dan juga orang tua. Jadi ketika dia action, orang tua nggak merasa itu melanggar aturan dan sebagainya. Karena sudah sepakat. Karena ada komitmen bersama. Berarti yang paling penting ya ketika itu terjadi. Berarti paling penting saat ini adalah komitmen dan konsekuensi terlebih dahulu. Betul. Dan tapi pemerintah daerah juga, dinas pendidikan harusnya membina sekolah-sekolah dan guru-guru juga gitu. Itu penting kok. Mengingat kondisinya nih sekarang seperti ini dan undang-undang perlindungan anak pun belum disosialisasi. Jadi ada baiknya ini kesempatan lah bikin program seperti ini. Apalagi momen seperti ini menjadi tamparan juga bagi kita semua. Betul. Baik, terima kasih Mbak Retno, terima kasih Mbak Jo sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia.